Prabowo sedang memajukan Indonesia. Borong drone Bayraktar TB3 dan Akinci dalam jumlah besar. RI dan Turki sepakat bangun produksi drone di Indonesia. Ada kabar anyar terkait alutsista di hari kedua lawatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari Sabtu, 15 Februari 2025 kemarin, telah dilakukan penandatanganan MOU kerjasama dalam usaha patungan atau joint venture pembuatan pabrik drone di Indonesia. Yang artinya diartikan akan ada pembelian drone dari Turki dalam jumlah signifikan untuk kebutuhan TNI Indonesia. Industri pertahanan Indonesia dan Turki sepakat membentuk perusahaan patungan, joint venture, untuk membangun pesawat nirawak, UAV, dalam negeri. Sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang diteken di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pendiri Republik Corp Norman Joseph menjelaskan tujuan dari kerjasama itu tidak hanya bertujuan membangun kemandirian industri pertahanan dalam membangun UAV di dalam negeri, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global dalam produksi UAV bersama perusahaan Turki Baykar Makina dan Roketsan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan joint venture company atau yang disingkatkan dengan JVC, yang akan fokus pada produksi, perakitan, dan pemeliharaan UAV di Indonesia, kata Norman sebagaimana dikutip dari siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta. Dia menjelaskan UAV yang akan diproduksi bersama itu merupakan pesawat nirawak berjenis Malet TB3 Bayraktar, dan UAV berjenis Hale Akinci Bayraktar. UAV berjenis Male merujuk pada kemampuan pesawat yang dapat terbang di ketinggian menengah dengan durasi panjang, sementara Hale merujuk pada UAV yang dapat terbang tinggi dalam durasi yang lama. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan bilateral, salah satunya membahas kerjasama bidang pertahanan. Pada pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Turki terkait pembangunan pabrik drone di Indonesia. Perjanjian joint venture antara Republik Corp dan Baykar untuk pembuatan pabrik drone di Indonesia. Kami mengundang Chairman Republik Corp dan CEO Baykar, ucap pembawa acara. Joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Republik Corp merupakan perusahaan pertahanan swasta di Indonesia, sementara Baykar adalah perusahaan pertahanan swasta dari Turki. Selain joint venture, Prabowo mendorong kerjasama produksi atau joint production di bidang pertahanan antara RI dan Turki. Prabowo menilai kerjasama RI dan Turki di bidang industri pertahanan telah berlangsung dengan baik. Tentang kerjasama juga di bidang industri pertahanan, saya kira ini berjalan sangat baik. Saya sudah berjumpa para pimpinan perusahaan-perusahaan Inhan Turki pada bulan Desember yang lalu di Istanbul, kata Prabowo. Terima kasih bantuan dari Presiden Erdogan yang membantu pertolongan tersebut. Dan kerjasama di bidang industri pertahanan akan maju dengan sangat baik, imbuhnya. Prabowo meminta Presiden Erdogan mendukung terwujudnya joint venture dan joint production di sektor pertahanan. Dia menyinggung Indonesia telah memiliki kerjasama yang baik dengan perusahaan industri pertahanan ternama di Turki. Dia melanjutkan alih teknologi dan membangun kapasitas nasional untuk memproduksi UAV dalam negeri itu merupakan bagian dari fondasi membangun industri pertahanan yang mandiri dan berkelanjutan. Norman menyebut nantinya perusahaan Turki Roketsan bakal memimpin transfer teknologi di bidang sistem rudal, termasuk lisensi kekayaan intelektual, keahlian produksi, dan pelatihan teknis. Sementara Baykar Makina bakal memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk memastikan UAV yang diproduksi sesuai dengan standar internasional. Kemudian, Norman juga memastikan JVC yang dibentuk bakal menggandeng industri-industri dalam negeri untuk mengoptimalkan rantai pasok di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada komponen-komponen impor. Kolaborasi ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada komponen impor, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global dalam industri pertahanan, kata dia. Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki. Dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan. Kemudian, kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan Turki yang ternama, Roketsan, Aselsan, Havelsan juga dengan Baykar. Dan kita ingin serius untuk ikut serta dalam program-program yang sedang dilaksanakan bersama Turki, kata Prabowo. Untuk diketahui, sumber dari akun X Global Defense Insight menyebut bahwa Indonesia dalam pertemuan bilateral telah memesan drone tempur, UCAV, Male, Medium Altitude Long Endurance, Bayraktar TB3 dan UCAV Hale, High Altitude Long Endurance, Bayraktar Akinci dalam jumlah besar dari perusahaan dirgantara Turki, Baykar Makina.
Pembentukan joint venture untuk pembangunan drone di Indonesia melibatkan kerjasama antara Baykar Makina dan perusahaan pertahanan swasta Indonesia Republic Corp. Kerjasama usaha patungan tersebut diteken langsung oleh Chairman Republic Corp Norman Joseph dan CEO Baykar Makina Haluk Bayraktar. Namun, sejauh ini belum diketahui nilai kontrak dan jumlah drone yang akan dibeli Indonesia. Seperti diketahui, Bayraktar TB3 secara khusus dirancang untuk lepas landas dan mendarat pendek dari kapal-kapal dengan keterbatasan ruang seperti kapal induk drone masa depan TCG Anadolu. Sebagai catatan, dek penerbangan, flight deck, pada TCG Anadolu memiliki panjang sekitar 231 meter. Bisa jadi pengadaan Bayraktar TB3 akan terkait dengan rencana TNI AL untuk mengoperasikan kapal induk di masa mendatang. Dengan panjang sekitar 8,35 meter dan lebar sayap 14 meter, Bayraktar TB3 direkayasa untuk beroperasi dalam berbagai kondisi iklim, termasuk lingkungan maritim yang keras. Berat lepas landas maksimumnya mencapai 1.450 kg, yang memungkinkannya untuk membawa berbagai persenjataan dan sistem. TB3 didukung oleh mesin yang diproduksi TEI, yang paling umum adalah model PD170, yang memberikan kinerja optimal untuk misi yang diperpanjang dengan konsumsi bahan bakar yang rendah. Mesin tersebut mendukung kecepatan jelajah 130-150 km per jam dan kecepatan tertinggi melebihi 200 km per jam sambil memastikan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Bayraktar TB3 dilengkapi dengan avionik dan teknologi sensor yang canggih. Sistem pengawasan utamanya mencakup sensor elektrooptik inframerah, IO Insinyur, dengan resolusi tinggi, pengintai jarak laser, dan penunjuk arah. Di antara modul yang paling umum digunakan adalah sistem Ascel Sun Charge, yang menyediakan identifikasi target yang akurat dalam jarak jauh bahkan dalam kondisi yang buruk. Kapasitas muatan TB3 mencapai hingga 280 kg, yang mengakomodasi integrasi amunisi berpemandu presisi seperti MAMEL dan MAMC, yang dikembangkan oleh Roketsan. Amunisi berpemandu laser ini telah terbukti dalam skenario pertempuran nyata, dan sangat efektif terhadap target berlapis baja dan berbenteng. TB3 juga dapat menggunakan amunisi jarak jauh, termasuk desain baru seperti Kuzgun dan rudal jelajah mini, yang memperluas jangkauan operasional dan kemampuan serangnya. Bayraktar Akinci. Akinci, yang mengacu pada Raider dalam bahasa Turki, adalah drone dengan kualifikasi HALE, High Altitude Long Endurance. Drone ini dapat melakukan operasi serangan udara ke darat dan udara ke udara. Akinci memiliki panjang 12,2 meter, tinggi 4,1 meter, dan memiliki lebar sayap 20 meter. Berat lepas landasnya adalah 5.500 kg, dengan muatan maksimum 1.350 kg, dan dapat terbang pada ketinggian 40.000 kaki, 12.192 meter. Drone ini dilengkapi dengan sensor elektrooptik, infrared, laser dan designation, radar multimode Active Electronically Scanned Array, AESA, dan sistem signal intelligence, SIGIN. Drone Akinci mengumpulkan dan memproses data dari sensor dan kamera onboard menggunakan fitur kecerdasan buatan yang kuat.